Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 1 Oktober ya. Pukul 6:51 pagi hari. Jadi gue mau bahas video ya guys ya. Video mengenai karena ada yang nanya ke gue nih guys. Bang, kenapa nggak buat kelas saham? Kalau harganya mau murah atau ramah di kantong, gue mau ikut dong kayak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman belanja saham yang memang menanyakan kenapa gue nggak buat kelas saham. Sebelumnya gue mohon maaf ya guys ya, ini rambut agak berantakan karena habis habis treadmillan di rumah. Jadi ya berantakan ya. Lu ngeliatnya berantakan kagak nih? Ya, jadi mohon maaf nih guys, bukannya bukannya apa ya. Tapi gini, yang mau gue sampaikan ini adalah alasan kenapa gue tidak membuat kelas belanja saham. Dan pagi ini ada info ya guys ya. Kemarin sih lebih tepatnya malam-malam Medco dikabarkan jajaki akuisisi Senoko Energi. Nilai transaksi mencapai 15 triliun. Ini ya bukan tidak mungkin Medco akan ngambil utang, dan ini berita yang cukup menarik karena Senoko Energi ini adalah perusahaan yang mensuplai listrik di Singapura sekitar 20 persenan. Kalau misalkan dia bisa mengakuisisi 70% saham Senoko, oh itu menarik banget buat Medco. Dan kita beberapa hari lalu baru bahas Medco kan. Nah, balik lagi guys ya. Sekarang di bulan Oktober adalah hari pertama di kuartal 4, dan harusnya di bulan ini mulai ada perusahaan-perusahaan yang merilis kinerja kuartal 3 tahun 2024. Biasanya saham IS pertama tuh. Kemudian ada saham-saham dari grup Astra. Nah, alasan pertama adalah gini guys. Ya, ilmu gua belum tinggi. Nah, lu kalau misalkan lihat ada influencer-influencer di luar sana, ya, mereka itu biasanya memang sudah punya jam terbang baik di pasar modal, lama di pasar modal bisa 10 tahun, bisa lebih dari 10 tahun. Kemudian, mereka juga sebelumnya pernah bekerja dan menempati jabatan penting di suatu pekerjaan, sehingga mereka di lapangan itu udah mengetahui. Nah, terkait dengan hal itu, gue merasa bahwa ilmu gue ini belum tinggi, sama seperti lu. Jadi kalau misalkan ilmu gue belum tinggi, pengetahuan gue belum luas, nggak pantas rasanya kalau gue membuat kelas berbayar atau kelas saham. Karena yang diharapkan itu kan yang membayar itu mendapatkan keuntungan. Memang bisa sih gue bilang, gue hanya menjual update info dan knowledge ya. Gue nggak menjanjikan keuntungan. Memang bisa gue mengatakan hal tersebut. Cuman, bayangkan kalau misalkan lu udah ngeluarin duit, tapi ternyata lu mengalami kerugian. Meskipun lu udah ikut kelas itu. Jadi itu yang pertama, ilmu gue belum tinggi. Yang kedua, kegiatan gue itu memang bekerja. Ya, memang gue dikasih privilege bisa membuat video setiap hari. Coba lu perhatikan. Gue kalau misalkan membuat video itu sehari bisa satu, minimal satu. Bisa dua, paling banyak tiga video dalam satu hari. Nah, memang gue kegiatan sehari-harinya itu bekerja. Kegiatan sehari-harinya bekerja. Tapi memang diberikan privilege bekerjanya itu mengelola usaha. Usahanya bukan usaha gede, usaha kecil-kecilan. Ya cukuplah untuk menghidupi satu keluarga besar gitu ya. Jadi gue mengelola itu. Dan mengelola itu kan biasanya kita ngadepin SDM. Ngadepin SDM itu nggak mudah guys. Kita perlu ketemu. Dikerasin ngambek, dibiarin ngelunjak, itu SDM. Kita harus bikin laporan keuangan. Itu ngadepin SDM, kita bikin laporan keuangan, kita harus tahu keuangannya. Kemudian kalau misalkan ada kebutuhan operasional harus ACC dari kita. Jadi handphone itu sering berbunyi. Karena apa? Di bagian teman-teman yang bekerja itu pasti belum bisa membuat keputusan. Gua harus beli ini, gua harus melakukan ini, ya akhirnya minta ACC-nya dari siapa ya? Dari gua gitu loh. Jadi kegiatan gua memang bekerja, cuman memang gua diberikan privilege bisa membuat video setiap hari. Nah, karena kegiatan gua memang masih bekerja dan memang penghasilan gua masih dari bekerja gitu ya, ada penghasilan penghasilan gua juga dari bekerja itu ya. Ya akhirnya kalau misalkan gua membuat kelas berbayar itu nggak akan cukup.
Sedangkan gue harus bener-bener nyari materi dengan detail, ya. Dan harus ada pertanyaan dari member, kita harus jawab. Kemudian ada, kan ekspektasi member itu pasti akan tinggi ketika dia mengeluarkan uang. Jadi, karena gue masih berkegiatan dan gue masih bekerja, hal tersebut belum bisa gue lakukan. Kayak begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, ya memang gue ini mau merdeka dan tidak terikat. Tidak terikat dan merdeka. Ini mimpi ya guys ya, ini impian gua. Jadi gua mau hidup dari mendapatkan uang, ya mendapatkan uang dari passive income. Makanya kalau lu perhatikan, gue sering dan gue sering bahas di video-video sebelumnya, gue itu cukup hobi mengkoleksi saham-saham berdividen tinggi. Salah satu contohnya misalkan nih di portofolio gue ada ITMG. Itu porsinya gede ITMG di portofolio gue. Ya bisa 20%, bisa di atas 20%. Memang gue juga beberapa kali mengatakan suka mengkoleksi saham-saham dengan valuasi yang sangat murah meskipun kondisi keuangannya sedang sulit. Contoh Soci, pernah kan gue beli Soci, GPRA gitu ya. Ketika valuasinya sedang murah-murah banget gitu, gue coba beli, gue koleksi. Tapi porsinya nggak terlalu besar di portofolio. Karena apa? Yang besar tetap perusahaan-perusahaan yang berdividen. Kenapa? Karena ini gue mau merdeka dan tidak terikat. Ketika gue membuat kelas, ya, ketika gue membuat kelas berbayar, gue akan terikat harus menyajikan sesuatu sesuai dengan harapan dari member-member gue. Kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan, ya itu akan kecewa biasanya. Dan walaupun sebesar apapun influencer yang membuat kelas berbayar, biasanya tetap nggak akan terhindar dari panen hujatan gitu loh. Dari hujatan-hujatan dia nggak akan terhindar. Paling sering sih dia dikatakan lagi udah beli sahamnya di harga bawah, kemudian dia mulai pom-pom. Itu yang paling sering. Kalau misalkan gue, ada nggak teman-teman yang minta dibahas saham A, B, C? Ada banyak, cuman kan tergantung keinginan gue. Gue kan nggak dapat bayaran apa-apa selain dari yang YouTube kan. Artinya gue nggak punya kewajiban, tidak ada keterikatan untuk memenuhi ekspektasi dari teman-teman belanja saham. Bukan berarti gue nggak mau ya, cuman biasanya karena masalah waktu. Ada jadwal gue bahas misalkan PSGO, DSNG, PTPS misalkan. Ternyata ada drama Hexa, drama AMMN, ada drama brand. Akhirnya kan gue coba bahas yang ramai dulu gitu. Jadi nggak ada keterikatan. Dan memang gue pengen, impian gua nggak ada keterikatan dengan pihak apapun untuk mendapatkan uang. Ini konteksnya uang ya guys ya. Untuk mendapatkan uang tidak ada keterikatan dengan pihak apapun. Makanya memang untuk saat ini 3 alasan ini yang belum membuat gua yang sampai saat ini belanja saham memutuskan tidak membuat kelas berbayar. Kayak gitu guys ya. Ya ini sekedar obrolan pagi aja guys. Di tanggal 1 Oktober kita masih menunggu beberapa laporan keuangan kinerja kuartal 3 tahun 2024. Dan biasanya kalau misalkan udah ada satu sektor hasilnya bagus, ingat guys, udah ada satu sektor hasilnya bagus, biasanya sektor yang sejenis hasilnya akan bagus juga. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.